Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Jurnal Kita Plus, saya Irfan Sani Fadilah. Selamat datang di podcast Jurnal Kita Plus. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana yang seharusnya program pemerintah itu membawa sebuah kebaikan bagi masyarakat, tetapi malah membawa masalah besar. Menurut data, dilaporkan ada 9.000 murid dilaporkan mengalami keracunan. Kok bisa hal ini terjadi? Program makan bergizi ini sejatinya dibuat untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pemerintah juga mengklaim bahwasannya makanan tersebut dibagikan memenuhi nutrisi yang lengkap, di antaranya mulai dari karbohidrat, protein, hingga vitamin. Namun kenyataan pahit terjadi. Ribuan laporan masuk dari berbagai daerah bahwasannya anak-anak sekolah itu dilaporkan mengalami gejala yang sama, di antaranya gejala mual, muntah, sakit perut, bahkan sebagian besar harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis. Langsung pusing, ngerasa mual, pusing sama sesak. Angka yang muncul bukan puluhan atau ratusan, tetapi ribuan. Lebih dari 9.000 anak terdampak. Dan ini bukan merupakan angka yang kecil dan jelas, ini bukan sebuah kasus yang biasa. Nah pertanyaannya, kenapa makanan yang seharusnya sehat malah membuat anak-anak keracunan? Diduga hal ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, masalah distribusi. Makanan dikirim ke daerah yang jauh tanpa penyimpanan yang tepat, akhirnya makanan tersebut mudah basi atau terkontaminasi. Nah, yang kedua, proses pengolahan. Standar higienitas di dapur penyedia mungkin tidak maksimal. Yang ketiga, ada bahan baku. Nah, bahan baku ini kemungkinan ada bahan yang kualitasnya rendah atau bahkan sudah kadaluarsa. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Apakah ada pihak yang benar-benar memastikan makanan tersebut aman sebelum dibagikan? Karena, bayangkan saja, anak-anak yang seharusnya mendapatkan gizi tambahan tetapi malah jadi korban karena rantai pengawasan yang kurang atau yang lemah. Tentu saja, kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Orang tua merasa khawatir, bahkan marah. Bayangkan saja, mereka telah mempercayakan kesehatan anak-anaknya kepada program resmi pemerintah, tapi justru malah dikecewakan. Banyak akhirnya sekolah-sekolah menghentikan sementara program makan bergizi ini. Ada pula orang tua yang langsung melarang anaknya untuk tidak mengikuti atau tidak makan program tersebut karena trauma dan rasa takut untuk keracunan lagi. Di media sosial, tagar terkait kasus ini sudah ramai. Netizen menuntut kejelasan. Siapa yang bertanggung jawab dan apa langkah nyata untuk mencegah kasus ini supaya tidak terulang? Dalam beberapa pernyataan pihak pemerintah sendiri menyebut bahwa mereka sedang melakukan investigasi. Tim gabungan dari Dinas Kesehatan hingga Lembaga Pengawasan Makanan telah diturunkan. Namun, jawabannya masih dalam tahap penyelidikan. Tidak ada kejelasan yang nyata bagi publik. Yang masyarakat inginkan adalah langkah nyata. Apakah nantinya akan ada evaluasi pemasok makanan, standar distribusi baru, atau bahkan penindakan hukum jika ada kelalaian? Kasus ini memberikan kita pelajaran penting bahwa niat baik saja tidak cukup. Program sebaik apapun, jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat, justru akan terbalik menjadi bencana. Lebih dari 9.000 anak bukan hanya sekadar angka, tetapi nyawa dan masa depan mereka dipertaruhkan. Jika tidak ditangani dengan serius, kepercayaan publik terhadap program kesehatan pemerintah ini mungkin bisa runtuh. Ya, kita berharap kasus ini segera tuntas. Para korban pun segera pulih dan sistem pun bisa diperbaiki dengan baik. Karena yang namanya program gizi itu seharusnya menyehatkan buat anak-anak, menyehatkan buat siswa, bukan malah mencelakakan. Nah, itu dia ulasan kita di hari ini di podcast Jurnal Kita Plus. Saya Irfan Sani Fadilah pamit undur diri. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Jangan lupa terus ikuti podcast kami untuk berita-berita terkini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetaplah berpikir kritis serta peduli dengan isu di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.